Jadi teman-teman, ini kedudukannya ketuanya APII. Nah, coba nih ketua APII. Muhammad bisa disebut sebagai Rob, betul? Kata Rob di dalam bahasa Arab sudah disebut banyak contohnya. Ini ketua APII. Apakah Muhammad bisa disebut sebagai Rob? Oke. Nabi Muhammad disebut Sayyid, bukan Rob. Tuh kan? Ya benar. Sebentar Rob, sebentar bukan. Kalau saya tempat kamu ketakutan. Tapi kalau kamu di tempat saya santai-santai saja. Oh kemarin saya yang ketakutan ya? Iya, kamu ngomong terus. Saya tempat kamu ngomong terus. Enggak karu-karuan. Sebentar. Islam ditambah satu Tuhannya dengan Nabi Muhammad. Gimana, maka kan kamu bukan Tritunggal lagi, kan? tapi Fortunggal. Tuhan empat. Gini, pelan-pelan. Itu ada di PT-nya. Itu omonganmu ada di PT-nya loh. Pelan-pelan. Kan Nabi Muhammad itu Rasul. Mulai Nabi kan? Muhammad itu Rasul. Tarik Ya nafas. tenang, dengerin. Hembuskan. Tarik nafas. Tenang. Kembali, oke. Oke, gini. Nabi Muhammad Rasul, Paulus Rasul. Lihat tuh, ngomong terus kan? Kalian sudah lihat kan? Tuh, mulai dia framingnya mulai dia. Framing? Alip, nanti kamu ngomong tenang. Ketika Anda merayakan Idul Kurban itu atau mempersembahkan kurban itu kepada Allah, itu sebenarnya apa yang kalian peringati itu, Bang? Sedang memperingati apa? Di balik peristiwa itu ada apa? Simple saja. Rahasia. Iya. Semakin hari raya kurban itu diperjelas, semakin dijelaskan sama orang Islam, semakin tidak jelas. Iya, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Jadi semakin hari kau, semakin lama kau semakin gila, benar kau gelis. Oke, boleh nggak umat muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Kalau dikasih ya dia. Yang muslim ya, yang naik yang muslim. Oke, Dirman. Ini Dirman ini kayaknya kemarin pernah naik di Dirman nih. Ya, selamat malam Dirman. Aduh, menggema nih suara. Halo, Edi. Si Dirman yang... Ya, apa kabar Dirman? Baik-baik. Kenapa suaramu kok menggema begini, kenapa? Jadi terkutuk. Kenapa suaramu kok menggema begini? Coba. Des. Iya, gimana? Boleh saya bertanya? Ya, masalahnya suara kamu itu menggema, gak enak suaramu di sini. Oh, tunggu saya rubah ya. Udah baik. Masih. Perbaiki dulu perangkatmu. Aduh, repot tadi. Oke, kita kasih naik ada 9,9 radio FM. Radio. Ini kayaknya menggema ini. Selamat malam. Ya, selamat malam. Radio ini suaramu kok sangat menggelegar ini. Ya, silakan. Radio Rosok. Nyalakan kamera, Bang. Saya mau nanya. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Oke, baik. Anda silakan kalau mau bertanya, silakan. Ya. Sebelumnya saya minta perkenalkan diri dulu, Bang. Ini Abang ini Muslim. Muslim. Oke, baik. Silakan, Bang. Silakan. Mau nanya nih. Oke, silakan. Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Oh, manusia, betul. Ya udah, itu aja. Cuman itu doang. Iya.
Kalau membahas tema ini bagaimana? Oh, itu fitnah itu, Bang. Fitnah. Baik. Iya. Oke. Ini sebenarnya sudah saya bahas tadi siang nih Bang, masalah tema ini. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas. Nggak bisa. Nah, sudah berapa Muslim ya menjelaskan itu memang hasilnya seperti itu nggak jelas. Coba nih, semoga Anda bisa menjelaskan ini tentang hari raya Kurban yang Anda laksanakan hari ini. Tadi Anda Saya merayakan bisa. Idul Kurban? Iya. Oke. Ketika Anda merayakan Idul Kurban itu atau mempersembahkan kurban itu kepada Allah, itu sebenarnya apa yang kalian peringati itu, Bang? Sedang memperingati apa? Di balik peristiwa itu ada apa? Simple saja. Rahasia. Rahasia. Iya. Aduh, berat. Cukup kan? Rahasia. Semuanya rahasia. Kalau pengen tahu silahkan masuk Islam gitu lah. Ini justru sudah ada orang yang Islam. Pastinya Anda sudah tahu, betul? Iya tahu. Nah, Pasti kenapa Anda tidak mau memberitakan? tahu. Rahasia. 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 Oke lah, baiklah ya. Jadi saya Iya. pun tidak memaksakan Bang. Saya hanya mengundang muslim-muslim yang mampu saja gitu. Saya tahu itu adalah ketidakmampuan Anda. Mungkin Saya Anda juga saya mampu semuanya, cuman rahasia aja. rahasia. Saya jelaskan pasti ngotot kamu ya. Ngotot. Pasti Dari ngotot. mana? Ngototnya dari mana? Pasti. Saya sumpah demi Allah, pasti ngotot. oke Jawabannya pasti lah. tidak jelas gitu. Baiklah, baik, oke. Karena memang Hari Raya Quran tidak jelas asalnya dan dia Pasti jelas menyembunyikan itu. semua. Ya sudah Pasti kalau jelas. begitu jelaskan. Ya saya rahasiakan. Oh rahasia. Baiklah kalau begitu Bang Iya. ya. Saya turunkan dulu. Oke. Rahasia. Aduh. Hari Raya Kurban itu rahasia. Oke lah ya. Ini padahal hari rayanya loh. Kecuali saya angkat tema ini bukan di hari rayanya. Ini kan hari raya perayaan Idul Kurban. Kenapa kamu tidak jadikan momentum hari raya kurban ini untuk melakukan syiar, untuk melakukan dakwah, untuk memberitakan makna daripada hari raya itu. Melodi rahasia. Aduh. Oke, kita undang muslim-muslim lagi yang lain ya. Kita kasih naikkan lagi ada Dirman. Oke, tadi dia memperbaiki perangkatnya. Semoga perangkatnya sudah baik ini. Sabar ya. Selamat malam Saudara Dirman, silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, sekarang sudah mendingan Dirman. Ya, gimana Dirman? Mulai lagi. Coba kau cabut dulu perangkat-perangkatmu itu. Kenapa sih? Kenapa headset saja bikin, headset ke HP sudah. Ini seperti saya ini saya hanya headset ke HP sudah, nggak ada yang lain-lain. Udah jelas? Nah, sudah jelas kok, jelas. Yes. Ya, Mau gimana? nanya Yes. Silahkan. Temanya. Ini temanya. Sekarang kan hari raya kurban, Dirman. Betul. Nah, alangkah baiknya sehubungan ini bukan hari biasa, tetapi hari raya Idul Kurban, maka saya ingin Anda ingin ajak Muslim membahas tema tentang hari raya ini. Bagus nggak itu? Pas ya? Suka. Dengan senang hati. Oke. Nah, jadi tadi siang sudah saya bahas ini Firman. Tetapi betul, semakin hari raya kurban itu diperjelas, semakin dijelaskan sama orang Islam, semakin tidak jelas. Iya, ya, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Oh, dia semakin hari kau, semakin lama kau Lex, semakin gila, benar kau gelis. Oke, baik. Kita buktikan apakah omongan saya itu benar atau tidak. Oke, Dirman. Apa yang kalian rayakan dari Idul Kurban ini? Ajaran para nabi, Nabi Ibrahim, tertikan Nabi Ibrahim
mau sembelih anaknya Ismail, maka Allah berfirman mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu gantinya domba. Makanya kami ikuti. Gantinya domba. Oke, baik. Baik. Anda mengatakan bahwa ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu Allah gantikan dengan domba. Oke, coba sebutkan ayatnya, di mana ada ayat dalam Quran bahwa anaknya Ibrahim digantikan dengan domba. Silahkan. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Waduh, ini memang kalian ini. Kenapa kalian itu ngarang terus? Siapa yang ngarang? Ya sudah, coba surat Ibrahim berapa biar saya bukakan ayatnya. Ya. 157 kalau nggak salah ya. Oke, Ibrahim 157. Waduh, baik. Kita tampilkan ya. Nah, Kalau nggak salah 157. Apakah ada surat Ibrahim sampai 157? Baik. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat nggak ada surat Ibrahim itu sampai 157. aduh, ini Surat Ibrahim itu kok banyak sekali, nggak ada sampai 157 ayat ini gimana? Kalau ada surat Ibrahim 157, saya terjun dari Monas. Silakan, mana? Coba. Halnya kamu membunuh dirimu, kamu mati konyol itu. Ya sudah, makanya tunjukkan surat Ibrahim 157. Sabar Bang Edis. Sabar. Gak apa-apa, sabar kok kita. Gak apa-apa Dirman, santai kok kita, santai. Buka Quran surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim itu berakhir di ayat berapa? Nomor 1. Ayat nomor 1, coba. Oke, Ibrahim ayat 1. Waduh, memang mereka ini ngarang terus ya. Surat Ibrahim ayat yang pertama. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mana? Coba lihat. Waduh, memang nekat. Kayak mana saya mau ngajak kamu diskusi, Dirman, aduh. Nih, ini surat Ibrahim, ayat yang pertama betul. Ya. Nih, Alif Lam Ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, menuju pada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mana di sini? Mana di sini Idul Kurban? Nah, itu salah itu palsu itu. Karangan itu dari orang-orang itu. Al-Quran palsu. Ini kalau orang palsu maksudmu, ya sudah, coba buka Quranmu. Katanya palsu ini Quran. Aduh, kayak gini lah mau saya ajak diskusi Dirman. Sudah saya bilang teman-teman, kenapa kalian itu tidak percaya? Alasan orang masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Jikalau seseorang mengerti ajaran agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayainya. Coba baca. Nabi Ibrahim diuji kepada Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mencintai anaknya. Tertiga Nabi Surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan terjemahannya. Tampilkan di layar coba. Oh, Edis. Ada pula kau, Edis. Aduh. Dulu, Edis. Ayo, kita tunggu. Buka surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan. Kalau tidak sama dengan ini, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan. Edis. Enggak, baca dulu surat Ibrahim. Tadi kan kau bilang ini palsu. Ya, tidak ada di. Ya sudah, coba baca punyamu. Surat Ibrahim ayat yang pertama, coba. Apa katanya di situ? Alif Lam Ra.
Alif lam roh. Sama, inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Coba. Ya, betul. Betul. Tadi kenapa kau bilang palsu? Udah, ya. Oke. Waduh. Terus kenapa kau bilang tadi palsu ini? Oke, saya kalah, Dis. Boleh aku bertanya, Dis? Oke, sekarang gini, saya tidak mau mempermasalahkan karena memang umat Islam itu seperti saya bilang Dirman, alasan kamu masih Islam itu karena kamu tak ngerti agama Islam. Nah, sekarang kembali ke tema ini, coba yuk. Kan tadi sudah saya bilang, makin dijelaskan Idul Kurban itu makin tak jelas asalnya. Terus kamu tidak percaya. Nah, makanya saya minta kamu jelaskan di mana Ibrahim di dalam Quran itu mempersembahkan domba seperti katamu, silakan. Tidak ada. Tidak ada, terus kenapa kamu ngarang bebas? Ya, aku bertanya, Pak Idris. Aku sudah jawab, tidak ada. Boleh aku tanya? Terus kenapa kamu fitnah? Berarti terbukti bahwa hari raya kurban tidak jelas. Tidak ada. Oke, berarti kamu sudah mengiyakan bahwa hari raya kurban itu tak jelas asalnya. Ya, terserah dari Anda. Lu kok terserah saya? Ayo, akui dulu. Buat dulu pengakuan. Buat pengakuan, saya Dirman. Saya Dirman. Edis. Saya Dirman. Tidak Saya jelas. mengakui bahwa hari raya Idul Kurban hari raya kurban itu tidak adalah ada. hari raya yang gak jelas. Ya jelas, ya. Edis yang bilang ke saya. Mantap. Oke, coba kamu sendiri yang ngomong sekarang. Kamu sendiri yang ngomong. Ya, oke, aku ngomong. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak jelas dari mana Ini asalnya? lari kemana? Enggak, bilang dulu yang tadi. Saya Muslim. Coba bilang. Ya. Bilang. Saya Edis TV. Tidak mengakui dia. Oke lah Dirman, karena kamu ingkar janji, kamu tidak mengakui, kamu belum berilmu. Kita beri kesempatan dulu kepada Muslim yang lain ya. Umat kurban itu tidak ada dan tidak jelas. Puas. Coba ulangi gimana? Coba. Enggak, kamu coba ngomong saya bilangin dulu yuk. Lagi tadi. bahwa hari raya kurban itu tidak jelas. Udah? Ya bilang lengkap dong. Saya Dirman, saya Muslim gitu. Saya Dirman, Muslim, hari raya kurban itu tidak ada. Berarti Muslim merayakan hari raya kurban ini asal-asalan. Asal-asalan, ya terserah. Hari raya nggak jelas ya. Ya, kalau Tuhanmu jelas nggak? Lihat tuh teman-teman ya, seorang Muslim nih mengakuinya, saudara-saudara. Oke, baiklah. Apa pertanyaan sekarang? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah dalam gereja nyanyian di hari Minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah hari Minggu? Nggak ada. Nyanyian. Nggak ada. Lalu kenapa kamu ikuti? Karena itu kebiasaan apa yang dilakukan oleh para rasul untuk memperingati hari kebangkitannya. Yang mana yang kamu dengar? Yesus atau Paulus? Masalahnya begini, kami ini tidak harus melaksanakan ini hari ini nggak harus begitu. Hari apa saja baik. Di mana Yesus pernah memerintahkan beribadah? Karena Yesus mengajar, karena Yesus memberitakan akan kebenaran itu hari apapun. Mana dalilnya? Oh banyak. Tiap-tiap hari ini. Tiap-tiap hari Yesus mengajar, tiap-tiap hari hari apa saja. Beribadah di hari Minggu nyanyian di dalam gereja. Ibadah itu apa sih memangnya? Iya, kamu nyembah Yesus tuh. Di mana pernah Yesus mengajarkan tiap hari, beribadah? tidak harus hari Minggu saja. Di mana dalilnya? Di mana? Masalahnya orang Kristen itu tidak hari Minggu saja, hari apa saja. Di mana datanya, kau modal kacamata saja kau. Baik. Gini, pertanyaanmu itu sama seperti ini. Iya, masalahnya begini. Pelan, tenang dulu ya, tenang. Tenang, tarik napas. Hembuskan. Wah.
Tarik nafas lagi. Nah. Jadi begini, Dirman. Kamu kan Nafas. tanya begini. Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Betul? Pertanyaanmu itu sudah salah. Gimana Karena salahnya, orang Dis? Kristen ibadahnya setiap hari, bukan hari Minggu. Iya. Siapa bilang ibadahnya hari Minggu? Ibadah itu apa? Gimana datanya, Dis? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Karena kamu dulu yang sudah menuduh saya ibadahnya hari Minggu. Saya mau tanya dulu sama kamu, ibadah itu apa? Menyembah Yesus. Gimana datanya? Enggak, Bisa kata disembah dasarnya apa ibadah itu? Nah, artinya menuangkan. Kata dasar ibadah apa? Kata dasarnya, akar katanya apa? Menyembah. Aduh, kayak begini kamu ngajak diskusi saya. Jadi begini, ibadah itu bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu Dis, atau kamu penghambaan pikir diri. ibadah. Dis, Kamu kalau nanya, biar saya jelaskan, kamu dengarkan. Siap mendengarkan? Ah, kata dasar ibadah itu, kata dasarnya abada. Dari kata abad, artinya hamba, penghambaan diri. Nah, penghambaan diri itu tidak dilakukan hari Minggu saja. Maksudmu hari Senin, Selasa, Rabu kami nggak menghambakan diri. Tetap menghambakan diri. Nah, adapun nih saya kasih tunjuk ayatnya, dalilnya nih. Sabar ya. Dis, lain ditanya, lain dijawab. Dis. Iya, ini saya Kamu- tunjukkan. Saya bilang di mana Yesus mengajarkan beribadah di hari Minggu di dalam Sabar. gereja. Tuh. Tarik nafas ya, Dis. Jangan Iya, tegang. sabar. Baik ya. Aduh, beli kacamata dari mana itu, Dis? Saya punya Baik. kacamata tapi kacamata las. Kamu mau Ini ayatnya nih, saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk. Ini banyak orang juga salah mengerti tentang ayat ini ya. Ini adalah perkumpulan ya, baik. Nih saya tampilkan ayatnya. Di ayat mana, Dis? Ya mereka ini suka lari-lari dari tema teman-teman ya. Tapi yang jelas kamu sudah mengakui lah bahwa kurban itu nggak jelas. Nih di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini sebenarnya kata ini tidak ada ini sebenarnya di sini. Hanya pertemuan-pertemuan. Ya, coba kalau kita lihat di dalam terjemahan-terjemahan lain ya, misalnya nih kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Nih perhatikan. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaiknya marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab kedatangan Kristus semakin dekat. Jadi sebenarnya hari Minggu itu hari perkumpulan. Nah, kita cek ya satu persatu kata per kata nih. Ya, tadi pasal keberapa, ayat keberapa tadi? Ayat ke-25 nih. Nih ya, kita lihat kata per kata ya Dirman ya. Kata per kata, ayat 25, sabar. Nah ini ya. Kita klik 25-nya. Nih, kata perkatanya di sini. Nih. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nih, bahasa Inggrisnya ya. Jangan meninggalkan perkumpulan nih. Di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan meeting. Nih. Nah, kata meeting di sini ya. Nih. Ini sinagoge, perkumpulan. Nih ya. Perkumpulan bersama dalam satu tempat nih. Inilah asal usul kata gereja itu dari sini katanya. Nah jadi hari Minggu menurut kebiasaan-kebiasaan orang-orang Kristen zaman dahulu, mereka berkumpul. Nah hari perkumpulan, jadi hari Minggu itu sebenarnya hari berkumpul satu sama lain untuk saling mengingatkan, berbagi, sharing seperti itu.
Nah, kalau ibadah itu setiap hari, penghambaan diri. Makanya gereja itu sebenarnya artinya itu perkumpulan. Terus? Ini, jadi ibadah itu nggak cuma hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap saat, dari mulai bangun sampai ke tidur lagi. Berarti kalau kamu pergi di gereja, kamu menyembah Yesus atau tidak? Nggak nyambung lagi nih orang. Tujuanmu kamu pergi di gereja untuk apa, Dis? Udah dibilang ini kita berkumpul bersekutu dengan orang-orang percaya, sesama orang percaya. Berarti kamu menyembah orang-orang, bukan Yesus yang kamu sembah. Firman. Bingung. Nih ya, kita tampilkan. Makanya Dirman, kamu itu sudah tidak tahu apa-apa tentang agama Islam pun kamu tak tahu, apalagi agama Kristen. Nih loh, lihat nih. Supaya apa? Supaya seorang itu jangan menjauhkan diri nih ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan kita. Ini kata ibadah ini nggak ada ini. Makanya terjemahan LAI ini memang kadang-kadang memang banyak gabrulnya juga nih. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini baca saja satu perikop. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Supaya jangan merasa sendirian. Di dalam pertemuan-pertemuan itu nanti kita bisa saling sharing, bercerita tentang pengalaman iman dan lain sebagainya. Begitu. Boleh saya baca, Dis? Silakan. Kamu tadi bilang berkumpulan di situ meeting, ya? Berarti kamu menyembah orang kumpulan, bukan menyembah kepada Yesus. Enggak, kenapa kesimpulannya seperti itu? Kalau kamu gabung-gabung sama temanmu, berarti kamu nyembah temanmu gitu. Wah ini kamu itu, Dirman. Kalau kamu bertemu dengan sesama saudaramu Muslim, bingung Oke. kota. bingung, apanya yang bingung? Kita itu mesti sholat, ya. Berarti ketika kamu bersama-sama ke masjid, berarti kamu nyembah orang-orang di masjid. Kita menyembah Allah. Kita angkat takbir Allah Akbar. Terus kenapa kamu tanya kepada saya hal yang sama? Kalau saya berkumpul dengan orang-orang di gereja, berarti kami menyembah orang-orang di gereja gitu. Berarti kalau Edis kumpul sama saya, berarti kamu minum saya. minum dulu di bawah. Aduh. Heran gitu ya. Aduh, heran saya. Kenapa Muslim kayak begini? Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Dia sudah mengakui bahwa acara ritual kurban itu acara nggak jelas. Dia sudah mengakui. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa Idul Kurban tidak jelas adalah seorang Muslim sendiri. Ya, yuk silakan. Kita berikan kesempatan lagi ya kepada Muslim. Saya harap yang Muslim yang naik itu Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Ini ada Alif 01. Tumben dia berani ke sini Alif. Ya Alif, silakan Alif, nyalakan kamera. Nah, Alif, kalau saya tempat kamu. Halo. Kalau saya tempat kamu ketakutan. Tapi kalau kamu di tempat saya santai-santai saja. Oh kemarin saya yang ketakutan ya? Iya, kamu ngomong terus. Saya tempat kamu ngomong terus, nggak karu-karuan. Sebentar. Kemarin di tempat saya tidak naikkan orang lain, bahkan ada yang ngantri. Terus, kau kenapa turun? Karena kamu ngomong terus, kamu gak kasih kesempatan saya bicara. Siapa yang ngomong? Itu rekamannya ada videonya itu. Tak jadiin PT. Saya kan nanya Ayo. sama kamu. Di dalam sholatmu, di dalam doamu, kamu menyebutkan Robbayani Soghiro, betul nggak?
Nah, kemudian kamu menjelaskan kepada Uni Rifa, kepada umat muslim pada waktu itu. Sebenarnya kata Rob ini pun bisa ditujukan kepada manusia. Bahkan kepada Nabi pun bisa kata Rob itu ditujukan. Terus kamu langsung lari kemana-mana. Enggak, saya enggak lari kemana-mana kok. Jadi saya pengen tahu lari nih. Kemana-mana. Enggak, Oke, ini jadi saya sambil rekam aja. Ini saya sambil rekam, maksudnya saya siapin. Takutnya nanti kalau dibilang di framing saya nggak jelas, saya punya rekaman saya gitu loh. Oke, baik. Ya, Jadi apakah gitu, kamu biar enak. apakah kamu mengakui bahwa kamu telah mengajarkan kepada Rifa, kepada teman-temanmu bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia? Oh, jadi temanya sekarang ini? Enggak, kilas balik. Abis itu ke sini. Nah, Kilas balik. dikit. Oke, kilas balik. Kamu sudah Kan sudah mengakui dibahas itu? tuh. Sebentar dulu, kalau mau kilas balik boleh saya sampaikan dulu? Silakan. Oke, dalam bahasa Yunani ada kata kurios, dalam bahasa Arab ada kata rob. Dalam bahasa Yunani, kurios itu bisa kepada Tuhan, bisa kepada manusia. Dalam bahasa Arab, kata rob bisa kepada Tuhan Sang Pencipta, bisa kepada manusia. Tapi kalau kepada manusia kata rob itu selalu menggunakan idofah. Oke? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita sudah sama-sama mengiyakan ya. Jadi kata kurios itu sepadan dengan kata rob ya. iya bisa penempatannya bisa kepada Sang Pencipta, bisa kepada manusia biasa. Oke, mantap. Ini baru keren ya Alif ini. Keren. Abraham disebut kurios. Baik. Oke, jadi Muhammad pun bisa disebut sebagai rob ya. Ya, sama kayak Paulus juga rob. Oke, baik. Nah, Iya kan? ketika Muhammad itu sebagai robnya umat, berarti Allah juga rob, sama-sama rob, betul? Ya, kalau Anda sepadankan dengan Allah, ya kan? Islam ditambah satu Tuhannya dengan Nabi Muhammad, Ini gimana ini maka kan? kamu Udah bukan mulai Tritunggal bingung lagi, mereka kan? tapi Fortunggal. Tuhan Udah mulai empat. bingung ya. Gini, Iya, pelan-pelan, kan itu pelan-pelan ada ya. di PT-nya. Itu Gini. omonganmu ada di PT-nya Oke, loh. pelan-pelan. Kan tenang Nabi dulu. Muhammad itu Nih, Rasul. mulai Nabi kan? Muhammad Tenang, itu nih. Rasul. Tarik nafas. Tarik Iya nafas. tenang, dengerin. Hembuskan. Tarik nafas. Tenang. Kembali, oke. Oke, gini. Nabi Alif, Muhammad Rasul, Alif, Paulus pelan. Rasul. Lihat tuh, ngomong terus kan? Kalian sudah lihat kan? Iya. Tuh, mulai dia framingnya mulai Kok dia. framing? Alif, nanti kamu ngomong tenang. Gini. Ya udah saya tenang Rob loh. itu Saya tenang maknanya loh. apa sih? Apa makna rob itu? Bahasa Ibrani juga ada kata rabi loh. Iya, Sebagai bahasa guru, Arab. pengajar, memiliki kedewasaan. Bahasa Arab kata rob itu apa? Saya ajarin lagi. Jadi ini kita berapa menit nih bahas ini sebelum ke tema. Kamu buka tema. Saya naik. Lihat nih Muslim kalau udah menjelaskan rob. Meninggal dunia. Enggak masalah. Saya enggak masalah. Kita mau berapa menit? Enggak, buat kita kilas teman-teman balik yang aja sedikit. Bahasan kita bukan itu. Oh, kilas balik lagi. Gini Kalau loh. kata ar-rob, dengerin ya dalam bahasa Arab, ar-rob sebagai kembali kepada makna menciptakan. Contoh, penguasa semesta alam, Al-Fatihah ayat 2. Pencipta manusia dan mengurus alam semesta, surah Al-Baqarah ayat 21, 22 dan Definisi seterusnya. kata loh. Saya bukan tanya Lah, iya. siapa rob itu. Saya tanya definisi Mau main kata teman enggak gini aja teman-teman Nah, di bawah lihat yang nih. mau lihat kilas baliknya enggak dengerin loh yang mau lihat kilas baliknya sudah saya rekam ada PT-nya ya Jangan ada lari-lari ke PT-nya situ. di akun Ini kan saya kamu sudah naik ke sini Ali. Loh. Betul. lah iya ini udah aku jelasin Teman-teman, saya katanya mau perkenalkan kilas dulu ya. balik Saya perkenalkan. Alif ini ketua APII, betul? betul Ya, Ha, dia ha, ketua ha, APII. betul. Jadi teman-teman, ini kedudukannya ketuanya APII. Nah, coba nih ketua APII. Muhammad bisa disebut Mulai sebagai dia. rob, betul? kata rob di dalam ini bahasa mulai Arab sudah disebut banyak contohnya. Ini ketua APII. Apakah Muhammad bisa disebut sebagai rob? Oke. Nah, oke. Nabi Muhammad disebut Sayyid, bukan Rob. Tuh kan? Lah benar. Sebentar benar. rob, sebentar bukan. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyid, bukan Tadi dia Rob. mengatakan. Oke, kata rob bisa ditujukan kepada manusia nggak? Loh, bisa, tapi Bisa. Nabi kami Oke, dipanggilnya kenapa? Sayyid. Oke, jika kata rob itu Contoh, ditujukan kepada contoh. manusia, Saya kasih contoh. maknanya Saya kasih bagaimana? contoh.
Saya kasih contoh, ada Lihat nih, Rob lihat nih kan? Budar, Robul Ada saklarnya. Ibil. Kok ada saklar? Oke, ya Alif, udah. sebentar, Alif. Anda Gini. setuju? Oke. Saya mau tanya dulu, ketika manusia, saya tanya juga, sebentar, tuh kan, Alif, tuh dengar kan dulu, nanya Alif. terus, Nih, lihat kan panik kan? minta Sudah saya bilang, konfirmasi saya pernah sama datang kau, ke kau channel nggak dia, mau. dia panik kayak begini teman-teman, panik. Bukan, saya tanya dulu sama Habis kau, ini saya dia tanya dipecat dulu. jadi anggota, jadi ketua API. Framing dia, framing dia, Habis ini framing. dipecat jadi ketua Framing, API. emang saya nggak bisa ketawa Gini. apa. Dengerin dulu, Dis. Dengerin Alif. dulu, dengerin dulu. Ketika kata Rob boleh saya ditujukan tanya? kepada Kan. manusia, Lip, ketika kata Rob ditujukan kepada manusia, maka maknanya itu apa? Sebagai penguasa, Sebagai penguasa terus? lingkupnya terbatas. Oke. Bukan pencipta, bukan. Iya, bukan saya juga tahu, bukan pencipta. Jadi dia pengatur, pengendali, kepala, pemimpin gitu ya. Ya, terbatas lingkupnya Oke, dia nah itu. Muhammad, Bukan sebagai kedudukan Muhammad, pencipta. kedudukan seorang Muhammad di tengah-tengah umat, dia posisinya kayak begitu nggak? Ketua, pemimpin, Iya. pengatur. Nah, Berarti pertanyaan saya, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat muslim, Rob bukan? Nah, makna Rob seperti itu boleh. Iya, Boleh berarti itu. Boleh. kedudukan Muhammad Boleh. di tengah-tengah umat adalah Rob, betul? Sebagai makhluk. Oke. Sebagai Kedudukan makhluk Allah, yang terbatas Oke. kekuasaannya. Kedudukan Sebagai Allah Rasul. di tengah-tengah Saya pertegas umat. dulu ya. Lihat nih, Boleh ngomong saya terus jawab kan? dulu Panik dong. kan? Panik. Lo kan nanya. Lo kan Ah, nanya. panik, Lo ya. kan nanya. Oke. Kok Kedudukan panik? sebentar. Iya, dengerin dulu. Saya belum selesai. Kedudukannya Kenapa panik begini, sebagai Ali? rasul. Kenapa panik begini, Alif? Kenapa saya nggak dikasih ngomong sih kenapa? Kau kan nanya. Coba kau buka kacamatamu, udah merah itu matamu itu. Berat ini si Alif. Lip. Saya itu Kau kan kemarin nanya, dengar, ini kau Alif ini nanya, tetangga saya mau jawab. Sebentar, ini Alif ini tetangga saya, ketua API. Kemarin Kemarin saya sempat tahu mau ketemu dia. Makanya Hedis, coba buka kacamatamu, udah kelihatan kau Gini, merah sebentar, itu. Alif. Dengerin dulu, boleh saya jawab nggak? Boleh saya Saya jawab belum nggak? selesai masalahnya. Oh masih nanya? Ya udah, monggo Oke. nanya selesai. Posisi Muhammad di tengah-tengah umat adalah sebagai Rob. Posisi Allah di tengah-tengah umat, Rob juga bukan? Terdiam. Inilah ketua Ngomong API. udah selesai belum? Loh, udah selesai jawab belum? saja. Posisi Muhammad di Bukan. tengah-tengah umat Nanti giliran adalah mau Rob. saya jawab, bilangnya Alif, dipotong-potong. coba kamu ikuti dulu ya, Lah, ikuti dulu. Tadi kau bilang mau nanya, Kenapa? gimana sih? Lip, kamu tinggal Kenapa iyakan atau sih bantah kata- saja gini, dengar ya. Enggak, kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Kau bilang dulu. Tanya. Kau diam, aku jawab. Kan gitu. Ali, tenang ya. Iya, tenang lu. Tidak, jangan buka ada yang kacamatamu kamu itu. Coba buka sembunyikan. kacamatamu Ali, dulu. Udah merah gini, kau matanya itu. Saya Dis. heran dengan kamu, Lip. Kalau Daman dia ngomong saja. Oke, saya konfirmasi. Apakah Daman juga anggota API? Iya, Edis, Oke. kau nanya saya. Lihat, Dengerin, dia enggak, tuh. enggak gini loh, Dis, enggak dengerin loh. Ketakutan dia, teman-teman. Bukan apa sih Ali, yang takut? Apa yang dengar, takut darimu apakah itu Daman apa? anggota PI? Iya, enggak ada Oke, masalah. Iya. ketika Daman mengatakan Muhammad adalah Rob kita, Allah adalah Rob kita, apakah pernyataannya itu sesat? Dia paham konteksnya, bro. Oke, berarti Rob sebagai yang menjadi penguasa Rob dua, dia betul? itu seorang rasul. Oke, berarti punya 2 Rob kalian, betul? Ya sebagaimana Anda punya 4. Oke, berarti Anda itu bukan. Oke, Iya. sebentar. Oke. Anda sudah mengakui Ya. bahwa umat muslim punya 2 Ya, Rob. dengerin Nah, ya. sebentar. Yo, Saya minta tuh kan, pengakuan tuh dulu, kan saya nggak pengakuan. boleh Ini ngomong ketua terus API yang loh. ngomong. Saya Sebentar. nggak boleh ngomong terus loh. Iya, Saya nggak abis ini boleh Anda ngomong ngomong. terus. Anda ngomong. Dia, Berarti Anda akui. silakan kau ngomong. Oke, Jangan Alif. tanya saya, kau ngomong, saya Oke, diam saya minta nanti kamu jawab. nanti Saya kau minta kamu diam jawab. aku ngomong. Kau ngomong, Oke. jangan tanya saya. Oke, baik. Jangan tanya saya. Oke, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Robnya umat muslim ada 2. Hah? Ya, dijawab Robnya umat muslim Udah ada belum? 2, betul atau salah? Udah belum? Nggak dijawab. Ya udah apa Nggak belum? dijawab. Betul atau
Salah, robnya umat dengerin muslim ada dulu, dua. dengerin dulu, Lihat ini, dengerin dulu. teman-teman. Udah apa belum? Oke. Berat. Oke. Alif, Kalau gitu saya tanya. apakah Saya tanya. robnya umat muslim ada dua? Nanya mulu loh. Lo di kandang Bukan, kamu sendiri belum ngapain jawab. takut sih, Dis? Kamu tidak memberikan jawaban. Lo di kandang sendiri ngapain Tunggu, takut sebentar. di kandang Saya sendiri? pengen kamu memberikan ini jawaban. kapan ke Apakah tema yang kau robnya umat buat muslim ada ini? dua? Hei, saya tanya. Anda berarti percaya Tuhan Anda itu 4, bukan Apakah Tritunggal? robnya umat muslim ada dua? Iya. Berarti robnya Kristen ada 4. Waduh, dengar. Apakah robnya umat muslim ada dua? Jawab dulu. Robnya Kristen ada 4, oke? Sebentar, sebelum Teman-teman kamu yang ke di situ, bawah yang nanti saya jawab. menyimak, Nanti kalau robnya kamu tanya itu Kristen saya ada jawab. 4. Alif, Kemarin di PT sudah nanti ada teman-teman. kalau kamu nanya ke situ saya jawab, Kemarin di PT sudah Nah, ada lihat teman-teman. nih, kayak gini Kata ketua Edis, API. loh, tuh kan kenapa saya nggak dikasih ngomong loh? Saya kata bukan Edis, tidak kasih kamu ngomong, Bapak Alif. adalah Rob. Gini loh. Oke, Yesus Apakah adalah kamu Rob. sudah Roh mengiyakan? Kudus adalah Rob. Paulus Kayak yang gini, lihat Rasul nih, juga seorang Rob. Alif kayak gini nih, Paulus yang Rasul juga Rob. Jadi Edis itu bukan penganut Tritunggal, Oke, tapi Alif. Portunggal. Kalau Alif. Anda menyimpulkan, Oke, gini. Saya simple loh. Yang tadi belum kamu jawab. Gini, Alif. Yang mana, Apakah- Dis? Gini, oke. Muhammad sudah kamu akui dia sebagai Rob, tapi dia bukan pencipta. Iya loh, oke lah, tapi dia Rob, oke? Ya, Kemudian semua Allah- oke, di sini saya boleh tanya. Belum selesai itu saya, satu Alif. poin. Saya belum Satu poin selesai. sudah aku jawab. Satu poin sudah aku Saya jawab. belum selesai. Saya tanya dulu. Iya, Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Iya, Iya, saya. Lah itu sudah. Dengerin. Dengar, Alif. Dis, Muhammad kau kan adalah sudah Rob. nanya ke saya itu. Nabi Muhammad sebagai Rob sudah tanya saya. Sekarang Allah saya adalah tanya Rob Anda. juga, Saya betul? Allah adalah itu Rob kan juga, nggak mau betul? dia. Nggak mau dengar dia. Saya tanya. Ini biar Paulus selesai sebagai dulu, Rob biar juga kelar. Muhammad Anda adalah Rob. imani juga Allah adalah Anda Rob. imani Paulus sebagai Rob. Anda imani nggak saya Paulus tidak sebagai mengimani Rob? Paulus sebagai Rob, enggak. Ya sudah, saya juga tidak imani Nabi Muhammad sebagai Rob. Loh. Tadi Muhammad Loh. Rob, sekarang bukan. Ada saklarnya. Oke. Lah iya. Jadi ketika ya Daman, udah, oke, sebentar. makanya itu Ketika standar yang Daman kau buat, mengatakan bukan bahwa standar Muhammad yang itu kau Rob, buat. sebentar. Oke? Ketika Nah, Daman mengatakan bahwa saya Muhammad itu tanya Rob, dulu. apakah dia sesat? Saya tanya dulu. Kamu percaya nggak kalau Paulus sebagai Rob? Tidak. Ya saya juga tidak percaya. Nabi Muhammad bisa saya terima sebagai Sayyid. Oke, Rob baik. yang ada itu hanya dalam benakmu. Oke, baik. Konsep Jadi yang ketika kau buat. apakah Itu loh. pernyataan Nah, Daman Al-Mantiki ketika dia mengatakan bahwa Muhammad Rob itu Oke. sesat? Jadi sekarang udah mulai main dibentur-benturin nih, udah main dibentur-benturin. Cie. Udah kehabisan argumen dia. Udah kehabisan argumen dibentur-benturin kalimatnya. Makanya Ya. saya bilang Buat teman-teman yang menyimak di bawah, terutama yang muslim, terutama yang muslim, selagi Edis tidak mau terima Paulus sebagai Rob, jangan pernah mau terima Rasulullah sebagai Rob. Oke, Dalam baik. konteksnya Sekarang- sama-sama statusnya sekarang saya sebagai tanya. Rasul. Oke, baik. Udah, lo mau kembali ke tema nggak? Saya siap ditanya ini. Belum selesai. Dia menghindar dia. Tema yang kau buat, saya naik di ini udah, rekaman saya itu udah hampir setengah jam loh. Udah Oke. 12 menit. Oh, belum. Udah 13 menit tuh. Katanya mau konfirmasi. Buat Lid, yang masalahnya menyimak begini, teman-teman di barusan bawah. kamu akui Muhammad Itu Rob. titiknya ada di Sebentar saya, bukan Rob. diskusi saya dengan Edis kabur gitu loh ya. Oke? Sebentar, Muhammad Rob. teman-teman. Mengatakan Nabi Muhammad sebagai Rob asal engkau akui Paulus sebagai Rob. Itu aja kok sederhana Oke. saya. Kenapa kamu maksa saya mengakui Muhammad itu Rob? Kenapa kamu mengakui kok- saya Paulus itu Rob? Karena sama-sama rasul. Rasul. Iya. Paulus Si itu Rob apa? rasul. Apa arti Rob? Loh, arti Rob masalah. Nabi Muhammad rasul. Nabi Muhammad rasul. Paulus rasul atau bukan? Rasul. Dalam imanmu. Rasul. Ya sudah sama kan? Sama. Oke, di mana Anda kan lagi main dalilnya? kata Rob kan gitu, Oke, lagi oke. main kata. Apakah taat kepada- Nabi Muhammad itu Sayyid, gelarnya itu Sayyid, Tuan, sama Oke. penguasa. Kata Rob bisa nggak junjungan, ditujukan kepada manusia? Kayak gitu. Nah, berarti boleh kepada Paulus kan? Enggak, di dalam imanmu saya tanya. Kata Rob bisa ditujukan kepada manusia enggak? Ya, udah gini aja deh. Kau kan lagi bermain kata.
Kau kemarin sudah kena jeratan tak terduga kalimat ini. Alif Ayo, ditanya ayo, berapa ayo loh. robnya, bingung. Saya nggak akan kabur loh. Saya nggak akan kabur. Kalau kemarin kau Oke kan lah, kabur. Ya kan? Sehubungan Nah, Alif tidak mau menjawab berapa robnya, tidak apa-apa karena dia takut nanti kehilangan jabatan, teman-teman ya. Lah itu Nanti kan. kalau kehilangan jabatan, Iya. sayang nanti keluarga tidak makan, ya. Iya. Baik. Mulai framing. Oke, Kan mulai saya tanya framing. tadi, Lip, robmu berapa? Loh, Rob saya satu. Allah Rob bukan? Rob, Muhammad Rob bukan? Sayyid. Berarti Daman yang mengatakan Muhammad Rob berarti sesat. Cie jual orang lain, Tuh jual kan, orang lain. tuh kan. Ya. Gimana sih Jual dia orang nih? lain. Lip, Jual orang lain, jual orang lain. Muhammad katanya Enggak. Daman itu Loh. Rob. Ya, asal kau imani Paulus sebagai Rob. Kok jadi sama? Sama-sama Gimana sih? Rasul. Sama-sama Rasul. Gimana Sama-sama ini orang Rasul. nih? Sama-sama Rasul. Alif, di dalam Al-Quran, apa, kata Rob Dis? itu ditujukan kepada manusia juga nggak? Iya, contoh sama Paulus bisa sebagai Rasul. Kita ngomongin Al-Quran. Iya, kan contoh kan kepada manusia. Nggak, di Paulus dalam juga. Al-Quran, Enggak, Anda kan sedang inilah si membawa Alif konsep nih. nih. Gimana kayak gini mau diskusi? Enggak, dengerin loh. Nabi Muhammad itu Kenapa gelarnya sih kamu Sayyid. tidak mau jujur, Alif? Bahkan kata ini Edis kamu, kalau dibuka bahkan kata kacamatanya itu darah itu teman-teman. Mau saya putarkan, Aslinya mau saya Edis putarkan kalau videonya dibuka Rifa. kacamatanya itu Rifa dia sudah matanya udah bilang, merah berkaca-kaca itu. Alif sudah Makanya dia pakai mengajarkan kacamata hitam bahwa dia. Dia kata ketakutan Rob itu di mirror. ngomong terus dia kan. Ketakutan, Ngomong dia terus. sedang bermain kata nih. Edis lagi bermain kata Rob, ya kan? Tiba-tiba bermain kata Rob itu kepada Rasulullah. Rasulullah gelarnya Sayyid. Dia paksa, tapi mau disetarakan dengan Tuhan. Ya nggak masuk, bro. Kalau Anda mau paksakan itu, konsekuensinya harus terima Paulus juga sebagai Rob. Kan gitu. Sudah? Sama-sama Rasul kok. Oke, kamu ngomong dulu. Dalam versi Kamu ngomong dulu. masing-masing. Kamu ngomong dulu, silakan. Udah, kayak gitu. Ya, oke, udah kalau saya ngomong lagi ya. Silakan. Nah, ini jadi Edis ini ya bermain kata. Ingat teman-teman semua yang muslim di bawah, Rasulullah gelarnya Sayyid. Rasulullah gelarnya Sayyid. Tiba-tiba Adi Edis main kata di luar gelar yang ada pada diri Rasulullah dengan kata Rob. Oke, bermain kata di situ. Tapi ngambil dari perspektif dia, yaitu disetarakan dengan Allah. Tidak bisa. Ya sudah, gelar Rasulullah itu yang Sayyid itu dia mau rubah mengganti pakai kata Rob. Kemarin dia bilang, ya di dalam PT saya, kalau gitu, Edis kan gitu. Saya tunjukin PT saya nih, saya tampilkan teman-teman yang menyimak ada 22 orang. Daripada saya ngulang capek-capek ngomong, ada rekamannya, saya bukakan sebentar ya. Di sini terima kasih Edis, kamu memberi saya waktu untuk menjelaskan ini. Framingan yang sedang dia buat, dan di sini disaksikan 22.000 orang. Ketika Edis naik komal saya, lalu dia memaksakan bahwa standar ya Rasulullah SAW itu disamakan dengan Tuhannya Edis. Nih, ini saya buka ya, saya putar kamera dulu. Mantap, bagus Dis, gitu aja Dis bener. Saya tidak akan turun Dis. Saya putar dulu kameranya. Ini ada di akun PT saya yang ada di sini nih. Ini ada di sini. Ini PT saya. Nah, ini Edis waktu itu dia naik ke komal saya. Kita buka ya. Ini. Nih. Detik 2, Edis kabur. Nah, tuh. Masih menganggap Alif ini sebagai orang yang santun dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayang. Nggak jelas suaranya. Bahas hal yang sangat remeh-temeh. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal Nggak jelas ya, saya ulang dulu ya. Detik Nih. 2, Masalahnya kalau putar-putar video nanti kamu kena ban sama TikTok. masih menganggap Alif ini Enggak, ini TikTok juga kok. santun dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, kenapa membahas hal yang sangat remeh-temeh. oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal yang paling sangat vital, bahwasanya kami orang Kristen di mana
Bapa di surga itu adalah Rob kami. Nah, 1, Yesus juga Rob kami. 2, Roh Kudus juga Rob kami. 3. Itu sering dipermasalahkan. Ada 3 robnya. Muslim katanya robnya 3. Memang iya, memang 3 rob kami. Padahal Bang Alif sendiri mengakui bahwa umat Muslim itu robnya 2. Begitu. Allah Enggak, adalah Muhammad adalah kalau ini kalau Paulus robmu juga bukan? tidak. Paulus itu tidak rob. Kenapa tidak rob? Tidak ada orang Kristen yang percaya itu, karena orang Kristen yang rob itu tempat keadaan Roh Kudus. Enggak, kenapa? Karena Paulus itu tidak berbicara atas otoritasnya sendiri. Loh, dia berkata atas kemauannya sendiri kok. Berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan dia bilang. Ya, itu kan hanya pendapat dia pribadi. Tapi dalam hal hukum dia mengatakan itu. Enggak, kan Anda ini kan Kristen memframing Nabi kami disandingkan sebagai Tuhan selain Allah kan gitu, sebagai Rob selain Allah ya, yang punya Rob. Nah, Nabi kami kan levelnya Rasul. Rob Anda Paulus juga Rasul kan? Rob nggak Muhammad. Iya, ada Paulus Rasul juga kan? Ditanya Rob nggak Muhammad, langsung berkelit si Pak Alif. Berkelit dia, takut kehilangan jabatan. Paulus Rasul juga bukan? Ya kalau Alif beritakan Islam tapi masih takut sama jemaah yang ngasih duit ya. Saya Kenapa jadi begini? Framing. Loh, memang iya. Kamu kan takut kehilangan jabatan, nanti dipecat jadi ketua API. Oke udah, balik lagi Alif. Ayo balik lagi, biar kita lanjut diskusi kita. Tunggu, sabar. kenapa nggak bahas Lihat ya, kalau muslim di channel saya perlakukan Muhammad baik. itu Rasul Allah. Saya tanya, Paulus Rasul atau bukan? Menghibur diri, dia nggak mau jawab. Saya tanya. Langsung ngomong terus di sini. Alif. Di sinilah Alif sudah mulai ngegas terus dia. Alif jadi tukang Ngegas terus dia. Ngegas terus dia. Karena ditanya Muhammad itu Rob, langsung meninggal ya. Dibilang saya ngegas. Saya tanya, Paulus itu Rasul atau bukan? Rasul ya. Nah, berarti Rob juga kan? Muhammad itu Rob nggak? Ya, berarti Tuh Rob lihat juga tuh, kan? ditanya Rob langsung Dia klik. nggak Ditanya Muhammad itu Rob nggak? Oke lah Alif, yuk kita lanjutkan yuk. Bukan Rob, buktinya Paulus juga bukan Rob. Alif, Paulus Rasul kau bilang bukan Rob. Alif ternyata selama ini saya kira dia mampu mempertahankan kebenaran. Ternyata dia juga takut sama umat. Kenapa jadi memframing orang? takut sama umat. Oke, ayo, sudah mulai kita diskusi nih Alif. Bukan. Lari bahas Paulus. Tunggu sebentar, sabar. Enggak, ini penonton di Kenapa saya nggak boleh tanya bawah. Sudah pengen ini. Alif, ayo. Kenapa saya nggak boleh kita tanya nonton Paulus? video? Kamu kan Kenapa? ada di sini. Ya tuh kan. Alif, Karena si Alif juga masih Sedikit lagi di sabar. Muhammad kan. ya itu. Di sini Alif udah mulai ketawa-ketawa kajian. Di dalam Islam, Udah mulai ngomong terus ya Alif di Muhammad sini. SAW itu Rasul, iya kan? Di dalam Kristen, Paulus juga disebut sebagai Rasul. Tapi anehnya, Saya nggak nanya Paulus Rasul. tidak mau disebut Tanya sebagai lagi. Rob. Sementara Secara Nabi kami kaidah yang Rasul bahasa disebut dia Rob. Rob tidak. Kan lucu. Cara kaidah bahasa dia Rob tidak. Iya, secara kaidah bahasa Paulus Rasul Rob atau Nah, bukan? dia sudah mengakui secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob sudah diiyakan. Oke, masalah Tapi Rasul kita nggak usah bahas. kadang-kadang ada saklarnya. Statusnya dulu. Paulus statusnya Rasul atau bukan di Kristen? Split, saya ucapkan terima kasih. Ya. Pak siapa si Alif Nah, tidak mengakui nah Muhammad itu. Rob, kadang-kadang Rob, Ya. kadang-kadang bukan. Oke. Bukan loh, Lis. Udah ya. Oke, coba, Jadi oke, kau sekarang ini balik kan lagi sedang kameranya. membahas tentang dua Ya Rasul. cukup Alif. Balik kamera dulu. Balik kamera dulu. Iya sabar, Lis, sabar. Oke, Alif. kamu Sekarang saya kenapa? tanya, Lagi ngelap kenapa mata? Islam gini, Alif? Kenapa Islam bingung Kenapa siapa kameramu tuannya? terjeda? Terjeda? Terjeda gimana? Kenapa kameranya terjeda, Dis? Aku ini Apanya yang terjeda? loh.
Aku ini tamu loh. Terjedanya gimana? Orang jelas begini kok. Lah itu di Yang layar terjeda saya, di bentar mana? ya. Saya foto ini. Nih saya foto. Terjeda dari mana? Saya fotoin, terjeda? bentar nih. Ya ini saya tampilkan dulu nih. Wih. Nih. Tidak Alif, di mana terjedanya? Nih, nih. Ada terjeda. Mulai ngeles nih, mulai. Duh. Mulai ngeles. Enggak ini loh, lihat tuh, lihat, woi. Ini saya balikan dulu. Ada Ya, saya terjeda. balik. Ini saya Terjeda dari fotoin ini mana, saya Alif? fotoin. Udah mulai mau kabur. kabur. Ini loh, itu loh. Tuh, saya fotoin tuh. Itu saya fotoin tuh. Itu kan Itu saya tadi fotoin waktu loh. saya mau ganti background ini. Lah, itu saya Sekarang fotoin. tidak. Udah mulai Itu saya kabur. pindahin, makanya Alif, saya fotoin. Di sini tidak ada yang terjeda. Ayo, gimana? Sinyal bagus, Ini saya gimana? fotoin kok kabur ini loh. Ini saya fotoin loh. Saya nggak Alif, bohong. kamu sekarang Dis. lagi ngomong sama siapa? Itu yang kamu foto kan tadi. Saya nggak bohong. Oke, sekarang masih terjeda nggak saya? Apakah Nah, sekarang saya masih tutup kamera terjeda? dulu. Nah, masih. Nih saya tutup kamera, saya foto ya. Terjeda Nih. Ini saya tutup kamera, saya foto Inilah nih. Ini ketua foto API. nih. Ah. Ini teman-teman ketua API. Ketuanya aja kayak begini. Nih. Ayo, Nih. coba balikan kamera dulu. Nih, Dis. Ya udah kalau memang kalau memang di kau tampilannya tidak terjeda ya nggak masalah. Ya sudah, coba kamu Silakan balik aja. kamera dulu. Balik kamera Gitu dulu. loh. Hmm. Ya sudah, kamu balik kamera dulu. Balik kamera. Iya, kameramu itu loh. Kameramu itu benerin dulu, Dis. Kamera benerin dulu. Ini kamera udah bener. Kameramu benerin dulu. Ini Apanya kenapa yang sih belum panik, kamera Dis? Ini saya? loh, tuh. Ini loh, ini lihat tuh. Kenapa Aduh, ngumpet? bener-bener. Kenapa ngumpet? Ya, ini teman-teman lihat. Kayak Iya, begini iya. kualitas ketua API. Ini saya tampilkan, masa nggak lihat? Itu tampilan bukan tampilan layar ini. Tampilan itu kameramu Ini. kamu tutup makanya kelihatan profilmu. Sedangkan kamu Bukan ini ini berjeda kamu nih, buka. Dis. Ini saya balik Nah, ini kamera tampilanmu saya. kalau kameramu Ini kamu saya tutup. balik kamera. Nih. Kan sudah 2 kali saya foto. Sekarang coba kamera kau saya benerin dulu kamera saya backgroundmu. udah jelas nggak? Coba kau tutup, buka lagi, Dis. Tutup, buka lagi. Saya jujur kok, kalau memang mau tertutup, buka lagi tertutup. apa? Aduh. Oke. Kau Bentar. bilang kan terbuka. Ini saya tampilkan, saya foto lagi ya. Saya videoin malah nih, videoin. Saya turutin maumu. Sekarang gimana? Nih, saya videoin kalau kau nggak percaya nih, saya videoin nih. Ini saya videoin ya. Lihat, Saya ya videoin Tuhan. nih, saya videoin. Ngeri Ini saya sambil memang ngomong kita ya. nih di video ini. Ini saya sambil katanya, ngomong di padahal videoin kamera saya ya. jelas. Nih. Ngeri, teman-teman. Oke. Ketika Nih, saya ditanya tunjukin ini, ya, saya teman-teman, tunjukin ya. Dia akan Iya. bingung yang Nah, tuh Saudara sekarang sudah udah nongol. Tuh sekarang nongol dia. Nah, sekarang udah nongol tuh. Oh, sekarang Tuh. sudah nongol. Nih saya rekam lagi nih, tuh. Wah, ketahuan Oke. dia bisa Baik. mainkan gitu, teman-teman. Oke, Alif. Ya. Sekarang gini. Mengapa penonton lancar Islam betul. bingung siapa tuannya? Di HP saya yang ngerekam videonya ada, tapi dia bisa memainkan. Di depan saya kameranya dijeda. Kabur, Ini ya. dia kabur. Di rekaman nggak ada. Nih, makanya kelihatan oke, dia. Sudah, Nih. oke. Nih, saya Jadi, putar dulu. Sebentar. Kenapa Muhammad temanya itu- diganti? Kenapa temanya diganti, oi? Kenapa temanya diganti tadi? Loh, kamu tadi Coba, kan mengakui nggak Muhammad itu Sayyid? Ketakutan Elis, woi, teman-teman, Sebentar. saya Apakah jelaskan kamu tadi dulu ya, mengakui saya bahwa Muhammad klarifikasi ya. Nih saya klarifikasi dulu ya. Lihat nih, lihat Video nih, yang lihat barusan ini. kau menjeda Tadi kamu videoku. mengakui tidak Muhammad itu Oke, Sayyid? saya putar dulu kamera. Nih, Mau Nih. kabur Nih, dia, saya putar dulu ya. teman-teman. Bukan Apakah kamu mau kabur, mengakui nih. Alif bahwa Muhammad itu Sayyid? Nih ada videonya nih, rekamannya nih. Videoin ya. Nih. Video ini, saya videoin. Tuh. Ini saya sambil ngomong nih di video ini. Tuh, pinteran Edis, pinteran tuh caranya tuh. Mana sih? Aduh. Yeay, Oke lah. tuh. Oke lah, si Alif Pinteran udah jelas. dia. Oke, sekali lagi
Beneran kesempatan dia satu kali panik, lagi. dia ditutup tadi. Saya kasih satu kesempatan, Kalau di kasih rekaman kesempatan saya satu kali tidak lagi. Oke, terjeda, Ali. tapi saya yang di atas di Oke, sini Ali, kamu teman-teman tadi yang sudah menyimak di mengakui Muhammad bawah. itu Sayyid. Video dia terjeda. Hei, kenapa temanya diganti? Alif, kamu sudah mengakui Muhammad itu Sayyid nggak? Oke, tidak ada yang jeda, betul. Tidak ada yang jeda baik di rekaman saya maupun di teman-teman yang nonton. Tapi khusus berdua dia menjeda videonya. Ada rekamannya di saya gitu. Makanya saya bilang bukain. Buktinya dia sekarang udah buka gitu. Oke, lanjut. Mau kembali ke tema nggak? Itu tadi kilas balik Sayyid. sudah. Alif, Videonya juga kamu sudah mengakui ada. nggak Sekarang bahwa kita Muhammad itu bahas. Sayyid? Silakan. Masih kurang puas dia. Alif, apakah kamu mengakui Muhammad itu Sayyid? Sayyid. Apa arti Sayyid? Sayyid itu tuan, Tuan. Gusti Oke, juga. baik. Oke, tuan. Penguasa. Apa lawan kata tuan? Bukan tuan. Wah, bukan tuan. Tadi tuan, sekarang bukan. Loh, lawannya kan? Oke, lawan kata tuan apa? Iya, nanti ada hamba mungkin Oke, gitu hamba. maksudnya. Berarti kamu hambanya Muhammad, betul? Seperti kata Yesus. Sebentar. Kamu ya, hambanya Muhammad, betul? Kayak gitu lah, terus aja. Lihat, Udah, lihat, lihat. enggak. Teman-teman, Lihat, sebentar. Apakah enggak ada masalah. kamu hambanya Enggak ada Muhammad? masalah. Iya, sebagaimana kamu juga hambanya Paulus kan? Nih, lu kok lari ke Paulus? Apakah umat muslim hamba-hambanya Muhammad? Sebagaimana Edis hambanya Paulus. Oke, jadi umat muslim hambanya Muhammad. Oke. Ya, Jadi sebagaimana kalian orang itu Kristen adalah jadi hambanya Paulus. Muhammad dan hamba-hambanya Allah, betul. Ya, sebagaimana Edis jadi hambanya Paulus. Ya kan? Enggak, ini kamu jadilah dengerin hamba. suara mana aja si Alif? Kamu dengerin suara dari mana aja ini? Enggak, saya sama kau ini berdua. Oke, baik. Saya pakai ini nih. Jadi Muhammad itu tuanmu. Kamu Muhammad, betul? Aduh, ya Allah. Iya, sebagaimana Edis jadi hambanya Paulus. Oke, kamu hambanya Muhammad. Hambanya Allah juga. Sebagaimana Edis hambanya Paulus ya. Setuju nggak? Jangan ngomongin Paulus. Kamu adalah Kenapa sih hambanya kau nggak Allah suka? dan hambanya Muhammad, betul? Apa kamu nggak mau jadi hambanya Paulus? Oke lah, kamu di bawah saja kalau begitu Kalib. Nggak jelas kamu Iya. ya. Ngapain ditanya hambanya Allah, hambanya Muhammad lari ke Paulus. Benci banget mereka sama Paulus. Itulah teman-teman kualitas ketua PII. Nggak jelas, itu ketuanya. Sebentar Muhammad Rob, sebentar bukan Rob. Sudah saya bilang teman-teman, mereka kalau dibahas agama Islamnya babak belur. Ayo. Iya, muter nggak karuan. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Sebentar Rob, sebentar bukan. Ada saklarnya. Rizal, Ya, apa kabar yes. udah Rizal? Alhamdulillah. Oke. Rizal, tadi ketua APII barusan masuk nonton. Ya. Nah, Nonton dia TV. bilang Muhammad kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Sebentar saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Bukan. Sebentar iya, sebentar bukan. Saya mau tanya dulu Rizal, coba dulu berikan statement yang tegas. Saya mau tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam atau bukan? Kudis, kapan kau warasnya, Dis? Nah, kan? Ditanya apakah Muhammad itu Robnya, langsung di kapan kau waras? Rizal, dengar. Tolong kamu jawab pertanyaan saya ini secara singkat. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, kalau Iya, Rob iya, itu iya. dia Sebentar dulu. Muhammad, aduh inilah Rizal, inilah mulailah Rizal. Rizal, pelan. Rizal, punya dua. pelan. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, kalau Rob itu diartikan pemimpinnya. Ya, Nabi Muhammad oke. itu adalah pemimpinnya Oke, umat dia Islam. Rob ya? Dia Rob ya? Ya. Apakah Allah itu Robnya umat Islam? Ya.
Ya. Berapa robnya umat Islam? Berapa robnya? Itu kok nggak ngerti. Berapa robnya umat Islam? Kalau diartikan Aduh berat. Orang Arab, apakah orang Arab berbicara bahasa Indonesia? Yes, maka di dalam Sebentar, Islam. Rizal. Apakah orang Arab berbicara bahasa Indonesia? Nggak ada. Kalau, Nggak ada. kalau secara Berarti bahasa, jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan. Oke? Ketika kalau dalam tanya. bahasa Arab, dalam Sabar. Al-Quran nggak bicara Ketika di- ada pertanyaan, dengar. Seandainya kamu orang Arab. Dengar, Rizal. Seandainya kamu orang Arab, maka kamu tidak berbicara bahasa Indonesia, betul? nggak ada panggilan Rob buat Nabi kalau Kan bilang teman-teman. Muhammad adalah Robnya umat Islam. Allah juga Robnya umat Islam. Pertanyaan saya, man Robbuka? Siapa Robmu? Dis, kau beda. Rob Man yang Robbuka? maksud Man itu Robbuka? adalah Siapa Robmu? kepada Khalik ya, kepada Sang Pencipta ya. Jadi Allah Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini Robnya ada dua. Makan gorengan dua, ngaku satu. Kenapa kamu makan gorengan dua, ngaku satu? udah aku jawab. Beri aku Iya sebentar, kesempatan kenapa bicara. kamu makan gorengan dua, ngaku satu? Kau beri aku kesempatan enggak? Kau beri aku kesempatan. Silakan, bicara. silakan. Baik, begini ya. Dalam segi bahasa, Rob itu berarti Tuhan. Ketika Rob itu berkaitan dengan Khalik, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia akan berarti Tuhan. Tetapi ketika dia berkaitan dengan makhluk, dia akan jadi pemimpin atau penguasa atau tuan ya. Ketika Yusuf itu tuan, begitu dah ya. Udah. Begini Dit, kalau kau mau menggunakan sedikit otakmu, sedikit akal pikiranmu kau pergunakan sedikit saja, enggak usah banyak-banyak ya. Bagaimana mungkin ya nubuat orang Yahudi punya Yahudi, nubuat Jangan lari dulu, fokus dulu, fokus dulu. Kok lari kemana-mana? Dengar dulu, Des, dengar dulu. Kau tapi dijanji tadi udah ngasih aku bicara. Kita membahas tema sehari-hari kalian yang nggak pernah ganti. Tema kalian kan cuman Yesus Yang aku bukan harus Tuhan, tahu Yesus juga. bukan Tuhan, kan itu terus tema kalian. Dengar. Coba, Apakah kalau kau kamu bisa, sudah dengar mengakui dulu, kau diam bahwa dulu. Allah dan Muhammad Silakan dua-duanya kau Rob? dulu. Udah aku jelaskan, masa anak TK saja ngerti penjelasanku tadi ya. Ketika dia berkaitan. Oke, udahlah, udah Rizal. Kita kembali ke tema nih. Kau jangan Kita takut. kembali ke tema. Kita bahas ini tema kita sekarang nih. Masalah kurban. Gimana, mau bahas tema ini? Ya, silakan. Oke. Jadi ini semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Betul? Nggak jelas gimana? Apa yang nggak jelas? Hari raya kurban, hari raya apa? Memperingati apa itu? Apa yang kalian peringati di hari raya kurban itu? Banyak sekali di sana pada tanggal 10 itu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Ya. Banyak sekali, maka Nabi kami menjelaskan tentang itu. Kurban itu adalah persembahan ya. Dagingnya itu dibagi-bagi, bukan dibakar. Sebentar, saya tanya Kita tahu. apa yang kalian peringati? Sejarahnya, ini kamu suka nggak nyambung Nurjal. Makanya saya malas ngomong sama kamu ini orangnya nggak nyambung. Saya tidak tanya kenapa umat muslim sekarang melakukan ritual kurban. Yang saya tanya, dalam rangka memperingati apa? Tidak satu Yahudi pun mengakui, Des, kalau korban itu daging sama kotorannya itu dibakar habis. Coba kalau kau bisa. Tidak nyambung yang dibahas apa? Lari ke Yahudi, lari. Yang ditanya orang Islam, Abdul. Enggak, saya ngurungkan dia. Enggak kabur, saya ngurungkan. Aduh, memang berat ya. Oke, kita kasih naik ada Walid Daeng Dado. Oke, Walid. Ini gurunya umat muslim saja, APII saja kualitasnya kayak begitu. Ditanya Muhammad Rob muter.
macam kitiran. Shalom Bang Edis. Iya, Walid Shalom. Daeng Dado Muslim Bang. Kristen Bang, kenapa dinaikin? Aduh. Karena mengajukan permintaan naik, Diturunin Bang. aja Bang. Oh, kepencet berarti Bang. Aku Kristen. Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Nggak mungkin saya bisa naikin kalau abang itu tidak mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Idrahus. Oke, Idrahus 79. Ya repot ini gitu begini teman-teman. Si Alip ketuanya APII saja kayak begitu kualitasnya. Oke, Idrahus. Halo, selamat malam. Selamat malam Idrahus. Muslim ya? Muslim. Muslim. Kita kasih dulu dia semangat. Ya, hari ini Bisa saya tanya, Des? Ya, seputar tema ini. Tak, bukan tema saya mau tanya saja. Mau ganti tema. Jadi Anda sudah mengakui bahwa hari raya kurban itu nggak jelas tanggalnya? Saya tak pakai tema. Sebentar. Kenapa ini? Semakin turun. Ini wajahmu ini macam matahari yang terbenam di lumpur hitam kata Al-Qur'an. Coba. Kalau tema harus tak kurang paham lah. Coba sebentar. Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Tak malu, saya tak pakai Ya, baju. coba agak naik dulu. Kepala agak naik. Tak pakai baju. Nggak pakai baju. Memang adabnya orang Islam memang Sudah begitu. ketahuan, Oke, baik. Sudah. Saya kasih Anda kesempatan untuk ambil baju dulu. Nanti setelah pakai baju naik sini lagi ya. Punya adab dikit, oke? Mau tanya satu 3 hal saja. Saya kasih turun dulu. Nggak pakai baju. Naik ke sini. Heran saya dengan mereka ini ya. Tuh. Oke, kita kasih naik ada Gus Klebun. Oke, Gus Klebun. Ya, selamat malam Gus Klebun. Selamat Halo? malam Gus Edis. Ya, Gus Klebun, apakah Anda Muslim? Saya Muslim Tulen. Muslim. Ya, silakan Gus, nyalakan kamera. Tuh, sudah saya undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Ini yang kemarin. Beda lagi. Ya, Gus Klebun ini Anda Muslim ya? Iya Mas Edis. Muslim. Ya, jadi gini Gus. Ini sudah banyak Muslim yang naik dari tadi. Tapi tidak ada satupun yang mampu menjelaskan asal-usul hari raya kurban. Terus? Oke, saya mau tanya nih, asal-usul kurban itu dari mana? Oke, apakah Ibrahim menyembelih kurban? Saking cintanya kepada anaknya, maka anaknya diperintahkan untuk disembelih. Oke, di mana Ibrahim menyembelih kurban di dalam Quran? Jangan bicara Quran dulu Mas Edis. Kamu gak paham Quran, bicara Quran. Tunggu dulu orang ngomong. Gimana? Santai boy. Udah dibilang kalau baca Quran langsung macet. Ini umat Islam itu gini Mas Edis. Gus, dengar dulu Gus. Keyakinan kita Kalian umat Muslim memfitnah Ibrahim bahwa Ibrahim menyembelih hewan kurban. Betul? Bukan memfitnah, memang sudah ada di khutbah. Oke, di Quran mana bahwa Ibrahim itu menyembelih hewan kurban? Mas Edis, dalam Islam saya terangkan dulu, biar sampean nggak selalu mempriming ini itu dan semacamnya. Saya sudah tahu. Gini Mas Edis, pedoman umat Islam itu ada 4. Di Quran mana pedoman umat Muslim ada 4? Quran, satu Al-Quran. Saya tunggu, saya ngomong dulu. Bukan dalilnya di Satu Quran Al-Quran. mana bahwa pedomannya itu ada 4. Tunggu dulu Mas Edis. Kalau tanya Quran, kamu gak paham Quran. Tunggu dulu. Aduh. Ditanya apa? Kita bicara santai.
ditanya itu apa dalilnya bahwa di dalam agama Islam ada 4 dalil. Ada 4 yang jadi pedoman. Oke, apa dalilnya, Gus? Nanti saya jawab, Boy. Tentang Boy saya jawab. Semua yang argumen kamu saya bisa patahkan malam ini. Ini Mas Edis, yang pertama, dengarkan dulu gantian, Boy. Ya, silakan. Kita kan umat Islam ini berpedoman kepada Al-Quran, paham kan? Yang kedua kepada hadis. Yang ketiga kepada ijma'. Yang keempat kepada qiyas. Itu pedoman umat Islam. Kita masalah korban ini mencontoh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena baginda Nabi Ibrahim saking cintanya kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail kan. Karena apa? Karena takut Nabi Ibrahim itu mencintai Allah dengan anaknya, lebih cinta kepada anaknya. Maka kenapa itu perintah Allah mau disembelih, Mas Edis. Itu saya tahu sakit di Al-Quran. Kamu paham dengan khutbah Idul Adha? Khutbah Idul Adha. Jadi itu bukan dari Quran. Itu bukan dari Quran. Semua kitab-kitab umat Islam itu asalnya dari Quran. Oke, di Quran mana Kalau Ibrahim kamu hanya menyembelih kambing, menyembelih sapi di mana? Saya tanyakan, saya balik tanya. Saya minta keterangan. Ini tunjukkan dari tadi belum dijawab. Di mana di Quran Ibrahim menyembelih kambing di mana? Tunggu. Maka perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Iya, di mana? Di Quran surat berapa? Ibrahim itu menyembelih kambing, di mana? Jangan bicara Quran, Mas Yedis. Baiklah, kalau nggak bicara Quran di bawah dulu lah. Aduh. Ini gimana? Jangan bicara. Kan sudah saya bilang teman-teman ya. Ketika agama Islam ditanya, Qurannya tidak akan berguna. Makasih, Nici, makasih, Bang Andreas, Nici, makasih. Kenapa sih setiap umat Islam ditanya, gembar-gembornya umat Muslim itu apa? Quran kitab yang lengkap, Quran menyempurnakan, kitab yang jelas. Ditanya agama Islam, ternyata Qurannya malah dibuang. Apakah mulai sekarang kalian akan saya sapa dengan sapaan? Hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Sapa kalian kayak gitu ya. Pokoknya ketika ada umat Muslim yang tidak mau membuka Qurannya, kita sapa dia dengan hai kaum yang mencampakkan Qurannya ke belakang. Oke, baik. Itu surat Al-Amriki ayat yang 1. Ayo silakan. Ya, surat Edis TV Al-Amriki ayat yang pertama. Hai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Ayo, silakan. Kita kasih naik itu ya. Kita kasih surat ayat yang pertama itu. Surat Edis Al-Amriki. Oke. Kita kasih naik Adnan Kimnan. Ini sering juga ini naik tapi nggak jelas, suka nggak jelas. Kalau dia hari ini nggak jelas, maka kita akan blokir dia. Oke ya. Kita kasih naik ini Adnan Kimnan. Ini tiap hari ini nongkrong terus dia di kolom antrian nih. Tapi dinaikin kagak pernah jelas. Iya Adnan Kimnan, apakah Anda seorang Muslim? Ya Muslim. Ya, Anda saya lihat sudah ngantri lama di bawah dan Anda sering saya lihat ngantri di bawah. Nyalakan kameramu. Sebentar. Oke, tumben ini kamu jelas sekarang. Biasanya agak pernah jelas. Ya, Bang Adnan Kimnan. Ya, kita sedang membahas ini nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu nggak jelas asalnya. Apakah Anda setuju dengan statement saya ini? Tidak setuju, tapi saya tertarik dengan Rob tadi yang dibahas sama Ustadz Talib. Saya mau ganti tema.
Ya, gimana dengan kata Rob tadi? Kata Rob kalau menurut saya kan apa namanya itu Robnya sebentar. Rob Allah sama Rob Rasul beda. Rob Allah, Rob Rasul sang pemimpin dan Rob Allah sang pemimpin alam semesta semuanya manusia gitu. Baik. Jadi posisi Muhammad di tengah-tengah umat Muslim dia sebagai Rob atau tidak? Rob sebagai pemimpin. Pertanyaan saya sederhana. Apakah posisi Muhammad di tengah-tengah umat dia sebagai Rob? Iya, Rob sebagai pemimpin. Iya, sebagai Rob. Apakah posisi Allah di tengah-tengah umat juga sebagai Rob? Rob sebagai semua alam semesta. Oke, sebagai Rob juga. Sampai Muhammad Berarti pertanyaan saya, berapa Robnya umat Muslim? Pertanyaannya, nah mulai kan? Sebentar, kayak gini. Kalau ditanya berapa Robnya umat Muslim meninggal dunia? Sebentar, biar saya analogikan. Sama dengan juga kayak kata Abang ngerti dengan, ini kan sebenarnya ada kata keterangan Rabbil Alamin sama Rab, beda kan? Nah, contohnya kayak gini Bang. Saya tidak pernah bilang Muhammad itu Rabbul Alamin. Sebentar. Kapan saya katakan bahwa Muhammad Rabbul Alamin? Saya yang bilang kayak gitu bukan Bang. Saya tidak tanya mengenai Rabbul Alamin. Yang saya tanya Rob umat. Robnya dari umat. Siapa Robnya umat Muslim? Iya, biar saya kasih analoginya. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Biar saya ada keterangannya saya loh. Tanya Sama-sama siapakah Robnya umat? Gitu. Saya tanya lagi, sebentar dulu saya tanya. Silakan. Apakah kepala negara sama kepala daerah sama? Beda. Tapi sama-sama kepala kan? Ya, tapi kalau kepala daerah, dia contoh. Taruhlah, abang ini asalnya dari mana? Dari Madura. Oke, dari Madura. Jawa Timur ya. Kepala daerah Jawa Timur, siapa sekarang gubernurnya? Anda tahu. Oke, taruhlah gubernur Jawa Timur, dia kepala daerah di situ. Ketika dia pindah ke Lampung, dia bukan kepala daerah lagi di situ dia. Jadi sebentar pelan, Bang. Saya lagi ngomong. Sebentar. Dalam luar income sama. Makanya dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Tetap Bang. jadi kepala daerah. Waduh, tenang dulu, Bang. Tenang. Ya. Tarik napas. Hembuskan. Oke, baik. Ketika kepala daerah Rob di Jawa Timur, dia pergi ke Lampung, dia tidak punya otoritas di situ. Enggak. Yang saya bicarakan tetap mempunyai otoritas kayak kepala negara sama kepala daerah gitu. Iya, kepala negara di sama Indonesia. Juga dengan Rob, Bang. Dengar, tenang. Dia ada yang tenang. Sama. Waduh, udah mulai panik nih. Kenapa sih panik begitu? Bentar, kasih jelas. Tenang dulu, tenang. Kepala daerah sebenarnya kan ada lebih tinggi kepala negara ketimbang kepala daerah kan? Oke, itu sudah. Kata-kata Rob. Ada kata keterangannya di ujungnya. Sama-sama kepala gitu. Oke, sudah. Sudah lanjut. Oke. Saya tidak tanya Rob umat. Saya tidak tanya Robnya di timur, Robnya enggak ada. Saya di muka bumi ini. Sekarang, kalau Muhammad di tengah-tengah seluruh umat muslim yang ada di bumi ini, 1,5 miliar orang, seluruh umat muslim itu patuh nggak sama Muhammad? Patuh atas perintah Allah, Bang. Tidak, kita karena Allah menyuruh kita patuh kepada Muhammad, makanya kita patuh kepada Muhammad. Ada yang lebih tinggi dari Muhammad. Iya. Seluruh umat muslim wajib patuh nggak sama Muhammad? Wajib patuh kepada Muhammad atas perintah Allah. Muhammad. Ikutilah Muhammad kata Allah, maka kita Muhammad. Baik. Karena contohnya di Muhammad disuruh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya posisi Muhammad terhadap seluruh umat muslim dia sebagai Rob, betul? Ya. Oke. Posisi Allah terhadap seluruh umat muslim Rob juga nggak? Termasuk Muhammadnya umatnya apa namanya? Nih ngomong terus nih kan yang ditanya. Posisi Allah terhadap seluruh umat, dia Rob nggak? Iya kan Muhammad juga Rob. Di bawahnya Muhammad tetap. Jadi berapa Robnya umat muslim? Jadi berapa Robnya umat muslim? Seperti saya bilang kan Rob yang paling... Udah mulai nggak bisa itu kan? Allah yang ditambah 1. Ya. Sama Rob yang paling tinggi itu Allah. 1.
Apa sudah kayak kepala daerah sama kepala. Oke lah, sudahlah. kepala Anda muter-muter aja di sini. Udah tidur di bawah sana. Ditanya. Ayo silakan yuk. Udah saya bilang, Rob kalian tuh 2. Udah dibilang 2 masih ngeyel. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Guys, teman-teman tolong yang Kristen jangan ikut-ikutan naik ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda ada di kolom antrian, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ya, tolong mendengar teman-teman ya, tolong ya. Kita kerjasama dengan baik. Kalau kalian itu seorang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Oke, ada Muhammad Reza. Ya, Bang Muhammad Reza. Jangan keluar dari aplikasi Bang. Abang sudah masuk ke dalam, jangan keluar dari aplikasi. Muhammad Reza. Giliran yang naik Muhammad, kabur. Ya ini teman-teman. Yang naik ini namanya Muhammad Reza tapi terjeda. Sekarang sudah. Ya Muhammad Reza selamat malam, kabur. Oke. Kita beri lagi kesempatan ada Rizky Bangsawan. Rizky Bangsawan. Nah ini sudah malam nih teman-teman ya. Ya Bang Rizky Bangsawan sudah 9:30 malam ini Indonesia Barat, Indonesia Timur tentunya sudah semakin larut lagi. Ya Rizky Bangsawan Muslim Bang. Siap Bang. Muslim Bang. Halo, saya Muslim Bang. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Siap. Ya dimatikan dulu gitarnya Bang. Menurut ajaran agama Islam itu haram Bang, haram. Haram. Ya alat musik itu haram menurut Muhammad. Kedengeran bentar Bang, mana? Oke, kita kasih naik ada Adil. Oke, Adil. Kalian Muslim tuh nggak boleh main alat musik. Udah dibilang haram, menurut hadis itu haram. Ya, Adil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan salam itu kepada siapa Bang? Umat Islam, bukan kepada Kristen, umat Islam. Bukan kepada saya ya? Bukan, kamu kan Kristen. Iya, menurut ajaran agama Islam dilarang memberi salam kepada umat selain Muslim, betul? Iya, bukan kamu, kan banyak orang Islam. Kalau orang Islam ketemu dengan orang non-Muslim, apa yang harus dilakukan? Oh, Dewi Sengi, aga. Kamu Ketika orang apa? umat Muslim bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus umat Muslim lakukan? Ya kalau orang Muslim ya kalau orang-orang Bang, kamu tadi mengatakan bahwa umat Muslim tidak boleh memberi salam kepada non-Muslim, betul? Iya, saya tadi bilang mengucapkan saya sama orang Islam, Bang Edis. Iya, saya tahu. Sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Islam tidak boleh memberikan salam kepada umat agama lain, betul? Betul. Betul. Nah, kalau umat Muslim bertemu dengan umat agama lain, orang-orang kafir, apa yang harus dilakukan umat Muslim? Ya, selamat malam atau salam kenal kalau harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Bicara apa ini, Des? Nah, mulai dia menutup-nutupi ajaran agama Islam kan. Mulai ditutup-tutupi dia sekarang. Oke. Iya, kita ke tema kok. Saya hanya kilas balik saja. Kamu sudah mengaku ya bahwa orang Islam kalau ketemu agama lain di jalan harus mereka mendesak orang agama lain itu ke jalan yang sempit. Harus dipersempit jalan. Betul?
Maksudnya saya nggak ngerti apanya dipersempit. Nggak ngerti. Maksudnya apanya dipersempit? Menurut hadis berkata, kata Muhammad tentu ya, Rasulullah bersabda, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, janganlah kamu ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit atau persempitlah jalan mereka. Betul? Kenapa mau dipersempit? Apanya mau dipersempit Bang Edi? Jalannya. Ngapain mau dipersempit jalannya? Kita kan bersaudara. Bersaudara. Nah, justru itu Bang. Karena akal abang masih sehat, abang tidak mau menerima itu. Betul? Makanya saya masuk Islam. Saya orang Islam karena pakai akal Bang Edis. Baik. Akalnya bagus. Baik. Kita tampilkan sejenak ya. Kita tampilkan sejenak. Oke. Karena Anda tadi sudah mengatakan demikian, maka saya akan tunjukkan dalilnya. Apa yang harus umat muslim lakukan ketika mereka bertemu dengan orang Wahyudi maupun bertemu dengan orang Nasrani. Silakan. Kelihatan ini Bang? Nah, apa itu Bang? Coba, apa yang dikatakan di sini? Apabila kalian bertemu, coba baca. Ini dari Rasulullah enggak ini? Apa itu Edis? Sebentar, apakah ini dari Rasulullah? Kalau bacanya iya Rasulullah bacanya. Okay. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Betul, kalau bacanya betul. Oke, betul. Jadi, sebentar. Barusan tadi Daeng bilang bahwa kita ini bersaudara, betul? Iya. Lalu kita kenapa kan ajaran agama saudara. Islam tidak menunjukkan persaudaraan? Itu mas dipersempit apanya? Apa Loh, itu dipersempit? dipersempit jalannya. Contohnya ada orang Kristen harus dipersempit, dipersusah jalannya, betul? Jalan apanya dipersempit? Nah, sudah repot ini kita. Makanya Bang Adil, kalau abang jadi orang Islam, mustahil abang itu jadi orang baik. Yang ada jadi seperti ini. Ada orang Kristen, lagi ada, misalnya nih, orang Kristen lagi ada gereja, betul, besok misalnya hari Minggu. Terus di gereja itu misalnya, parkirannya misalnya ditaruh ya, dia parkir di ini, sampai membeludak ke jalan. Kalau ada orang Islam lewat, oh sempit, ganggu itu, persempit. Desak mereka ke jalan yang sempit itu, biar mereka di pojok-pojokan sana, di sempit-sempit sana. Betul? Betul? Betul apanya? Oke lah, baiklah. Oke Bang, karena Abang pun tidak akan sanggup membahas itu, kita kembali ke tema ya. Kita bahas ini tadi, yuk. Iya, enggak usah lah yang lain Bang Edi. Enggak usah lah yang lain, karena memang kita tidak akan sanggup membahas itu sudah. Oke. Macam apa rugi? Ya, silakan nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya, betul? Oh, itu salah itu Bang Edi. Begini. Silakan, kalau kita jelaskan. Apa itu hari raya kurban? Itu kan kalau kita berkurban, kita kan berbagi. Jadi kalau berbagi sama orang itu apakah salah Bang Edis? Salah. Oke, baik. Aduh. Baik, Bang, gini Bang. Berarti umat Kristen itu kalau berbagi salah. Kalau Kristen berbagi boleh. Kalau umat Muslim berbagi sesamanya saja, sesama agama Islam. Iya, karena itu kan harus umat Islam. Iya. Apakah umat Muslim boleh berbagi makanannya kepada orang non-Muslim? Boleh, karena sama-sama saudara. Bagi yang kita tunjukkan lagi dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya ya. Nih, apakah orang Muslim boleh berbagi makanan kepada umat agama lain? Tidak boleh. Dari mana kalian boleh membagi makanan kepada umat agama lain? Nih, coba nih. Ini namanya apa? Apa itu Bang Edi? Ini dari Muhammad juga enggak?
Iya betul dari Muhammad. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Kalau umat Islam bisa berbagi, Bang Edis. Kecuali kalau orang Kristen tidak boleh berbagi sama orang Islam. Oke, sekarang tanya. Sebagai seorang Muslim, bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Boleh, boleh. Oke, ayat ini berbicara apa? Berbicara apa itu, Bang Edis? Coba kami yang baca. Cukup ini. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya betul. Oke, boleh nggak makananmu dimakan oleh orang Karesteng? Boleh, boleh banget. Apakah orang Kristen bertakwa? Maksudnya bertakwa gimana? Maksudnya, coba, apakah orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa orang kalau Kristen tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Apakah mereka boleh memakan makananmu? Boleh, boleh. Di sini dikatakan atau tidak? Iya, boleh berbagi. Kalau berbagi boleh, Bang Edis. Makanya saya bilang teman-teman, Muslim kalau sudah bahas agamanya macam kitiran. Sulit, saudara-saudara, sulit. Udahlah Bang. Mau sampai kapan kita ini hidup dalam kemunafikan? Agama Islam itu, kalian itu mengajarkan hal-hal yang seperti tadi. Bilang, mustahil Anda menjadi seorang Islam, di detik yang sama Anda jadi orang baik. Wih, Bang, kamu punya makanan. Bentar, kamu ada makanan. Kamu lihat saudaramu, tetanggamu, orang Kristen. Mereka tidak punya makanan. Bolehkah makananmu itu kau berikan kepada mereka? Boleh kan? Tidak boleh. Menurut Muhammad tadi, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bagaimana? Kecuali, ini berat ini orang Islam. Di hatinya Islam, di otaknya melawan ajaran agama itu, betul? Betul? Boleh Bang Edis, kalau umat Islam berbagi sesama Kristen boleh. Ini berat. Berbagi sama Islam tidak boleh, siapa tahu itu haram, siapa tahu makanan haram. misalnya babi. Ini gimana? Haram. Kalau bagi Islam. Oke. Apakah boleh memakan makanannya ahli kitab? Apa itu ahli kitab? Apa artinya? Apa ahli kitab itu? Loh, saya bertanya, saya tidak paham. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, betul. Oke, boleh nggak umat Muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Boleh. Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Rakus. Kalau dikasih ya dia. Oke lah Bang, saya undang dulu Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Sebentar Bang Edis. Gimana? Tadi kan bilang Bang Edis, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Kalau begitu saya tanya sekarang, hari raya itu asal usulnya dari mana? Kalau misalnya berbagi, apakah itu tidak jelas? Oke, dari mana asalnya kurban itu, ritual kurban itu? Apa? Asal muasalnya itu dari mana? Maksudnya asal apanya? Nih loh, makanya baca nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Saya tanya, asalnya Idul Kurban itu dari mana? Asalnya dari apa itu? Baca ayat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Coba baca. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, apa bacanya? Apa arti Al-Kautsar dulu?
artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, berkurbanlah. Oke, ada perintah berkurbanlah di situ. Kenapa kok disuruh asal usulnya itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba disuruh berkurban? Asal usulnya dari Nabi Ismail. Dari Ismail. Apakah Ismail berkurban? Ya, dia kan mau dikurbankan, cuma tidak jadi Bang Edis. Terus? Makanya diganti unta atau sapi atau lembu atau kambing. Oke, mana Bang dalilnya Edis. diganti unta atau sapi atau lembu? Silakan. Ada Bang Edis. Silakan ada. baca ayatnya. Sebentar ya Bang Edis ya. Kalau Kausar itu Bang Edis. Memang berat mereka ini. Di dalam surat Al-Kautsar tidak ada di surat Al-Kautsar itu surat cuman pendek doang. Dari mana itu ada cerita Ismail Ibrahim? Ini Ada berapa surat Al-Kautsar itu? Ada berapa ayat? Baca. Ini Bang Edis baca. Sebentar, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Bukankah hanya ada 3 ayat? Ya. Ya. Sebentar dulu Bang Edis. Surat ini Bang Al-Kautsar itu ini kalau tidak salah isinya itu cuma pendek, cuma 3 ayat. Dari mana di situ ada Ismail Ibrahim? Bahkan umat muslim ditanya arti Al-Kautsar aja bingung apa itu Al-Kautsar. Ada yang bilang telaga, ada yang bilang ini, pusing semua muslim bingung apa itu Al-Kautsar itu. Makanya kalau tidak tahu artinya kalau kasar kenapa Di dalam surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Saya tidak tahu berapa ayat. Cuma nih, artinya saya tunjukkan ya surat Al-Kautsar ya. Nih. Tidak ada. Berkurban itu Bang Edis. Baik. Kita bukakan surat Al-Kautsar ya. Ini surat paling pendek, salah satu surat pendek dalam Quran. Kok bisa-bisanya dia bilang di sini ada Ismail dikurbankan, itu dari mana? Inilah orang Islam nih teman-teman. Aduh, berat setengah mati. Oke. Nih ya. Ini surat Al-Kautsar. Oke. Sudah? Apa itu? Ini loh. Surat Al-Kautsar. Sudah? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang 1. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan berkurban. Iya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja ini surat Al-Kautsar ini. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Edis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia nyapa. Nyari orang Islam yang pintar teman-teman, sulitnya setengah mati. Aduh, makanya saya bilang teman-teman, makanya saya bilang percayalah sama omongan saya. Seseorang masih seandainya dia ngerti ajaran agama Islam, mustahil dia akan beragama Islam lagi.